Jadi orang yang mati syahid itu orang yang meninggal mati gugur ketika memerangi orang-orang kafir. Perang lagi berlangsung, mati misalkan ketembak atau apapun yang terjadi, mati pokoknya. Ketika sedang perang itu matinya mati syahid tuh. Nah itu gimana mati syahid gitu? Gimana merawat jenazahnya gimana? Di sini disebutkan bahwa kufina fi siyabihi, sunnah dikafani memakai baju yang sedang dipakai. Karakter-karakter yang statusnya menjadi dia mati dalam keadaan syahid. Kalau syahid akhirat banyak tipe-tipenya. Tapi kalau syahid dunia ini memerangi orang kafir. Ini yang dikafani dengan baju-baju perang. Tapi kalau matinya mati syahidnya syahid akhirat seperti apa, tenggelam matinya. Nah itu syahid juga, tapi namanya syahid akhirat. Karena dia syahid akhirat berarti hukuman dunia berlaku. Maksudnya apa? Berarti harus dikafani, harus dibersihin. Misalkan darahnya harus dibersihin, terus disolatin, dimandiin. Kalau yang mati syahid karena perang nggak boleh dimandiin. Tuh lihat, wala yugsalu, nggak boleh dimandiin orang yang mati syahid dunia. Orang yang mati syahid dunia apa? Orang yang mati karena perang. Itu dah, itu syahidnya syahid dunia. Itu syahid dunia, nggak berlaku tuh bagi mereka orang-orang yang memerangi orang kafir. Nggak berlaku, nggak boleh diapain, nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mata fi qitalil kufari bisababihi kufina fi siyabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan barang siapa itu mata gugur, mati, fi qitalil kufari, di dalam memerangi orang-orang kafir. Fi qitalil kufari, dalam memerangi orang-orang kafir. Gugur, mati, bisababihi, disebabkan perang. Kufina, maka dikafani itu mayit, fi siyabihi, dengan bajunya. Fa ilam takfihi zida alaiha, fa ilam takfihi, kemudian apabila tidak mencukupi baju itu, fa ilam takfi, kemudian apabila tidak mencukupi baju itu untuk mayit, zida alaiha, maka ditambah bajunya. Zida alaiha, maka ditambah bajunya. Wadufina, dan dikubur itu mayit syahid. Wadufina, dan dikubur itu mayit. Wala yugsalu, dan tidak boleh dimandikan itu mayit. Wala yusalla alaihi, dan tidak boleh disolati itu mayit. Wa aqallul ghusli, dan adapun minimalnya memandikan mayit itu izalatun najasati, menghilangkan najis. Wa ta'mimu jami'i basyarihi, dan meratakan seluruh kulitnya mayit. Wa sya'rihi, dan bulunya mayit. Meratakan air
pada seluruh kulitnya dan bulunya. Wa in kasufa marrotan, wa in kasufa walaupun tebal bulunya, marrotan sekali saja. Meratakannya itu bilma'i dengan air al-mutahhiri yang bisa mensucikan. Titik. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mata fi qitalil kufari bisababihi kufina fi siyabihi. Waman dan barang siapa yang gugur di dalam memerangi orang-orang kafir, gugurnya itu bisa babihi disebabkan perang. Kufina maka sunnah dikafani fi siyabihi dengan bajunya. Nah, masih tentang tajhizul mayit, mengurus mayit, mengurus jenazah. Kemarin hukumnya apa? Fardu kifayah kemarin. Fardu kifayah. Waman dan barang siapa. Nah, ini banyak banget ya kita temuin hadis-hadis yang biasanya artinya itu barang siapa, siapapun, barang siapa. Itu mannya itu di sini namanya itu man syartiyah. Man syartiyah. Jadi man syartiyah itu yang memiliki jawab, ya, yang memiliki jawab. Jadi man syartiyah itu mempunyai dua fiil, ya. Jadi man syartiyah itu yang mempunyai dua fiil. Pertama fiilnya itu fiil syarat. Fiilnya mana di sini? Mata. Itu fiilnya. Waman dan barang siapa mata itu gugur. Nah, ini berarti syaratnya ini. Syarat. Kita suka temuin man jadda wajada. Barang siapa jadda yang bersungguh-sungguh, wajada maka ia sukses, berhasil. Nah, itu mannya itu man syartiyah. Ingat pokoknya apa? Yang man yang artinya barang siapa man syartiyah, yaitu yang mempunyai jawab. Biasanya jawabnya artinya maka. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, wajada maka ia akan berhasil. Nah, jaddanya itu syaratnya. Syarat kalau mau berhasil, jadda harus sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, wajada maka berhasil. Nah, mannya di sini berarti mannya apa? Man syartiyah, mempunyai dua fiil. Yang pertama jadda. Ini namanya fiil syarat. Namanya apa? Fiil syarat. Terus jawabnya mana fiil jawabnya? Wajada. Terjawablah. Berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh wajada maka berhasil. Mannya man syartiyah. Jaddanya fiil syarat. Syaratnya itu. Terus wajadanya fiil jawab. Kan man itu macam-macam ya. Ada syartiyah. Syartiyah yang biasanya artinya barang siapa itu artinya man syartiyah. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Ada lagi yang namanya man istifham, bertanya. Man ustazuka, siapa ustadmu? Man nabiyuka, man robbuka, siapa Tuhanmu? Man imamuka, siapa imammu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Itu mannya man apa? Itu namanya man istifham, man pertanyaan. Jadi macam-macam ternyata man itu. Nah, yang sering kita dengar barang siapa itu mannya man apa? Tadi man syartiyah. Man syartiyah yang memiliki jawab, yang artinya apa? Barang siapa. Tapi kalau yang buat nanya, man ustazuka, man robbuka, man nabiyuka, itu mannya man istifham, pertanyaan, nanya. Nah, kalau di sini man mata, ini mannya man syartiyah. Barang siapa mata yang mati, yang gugur, berarti matanya ini apa? Syarat. Barang siapa yang mati
fi qitalil kufari dalam memerangi orang-orang kafir, bisa babihi matinya karena perang, kufina maka. Nah kufina berarti menjadi apa? Menjadi jawab. Menjadi jawabnya ini. Tadi fiil syaratnya mana? Mata. Fiil jawabnya kufina. Kalau manjada wajada, fiil syaratnya apa? Jada yang nempel amaman, itu syarat. Fiil jawabnya wajada. Terus coba kita amalin, kita praktekin di sini. Man mata fi qitalil kufari bisa babihi kufina fi siyabihi. Barang siapa yang mati di dalam memerangi orang-orang kafir, kufina maka dikafani. Nah, kufina jadi apa? Fiil jawab. Syaratnya mana? Mata itu syarat. Jadi kalau kamu mau dikafani pakai baju perang, maka matinya harus dalam keadaan perang gitu. Jadi syarat kalau mau seperti ini harus ini. Nah, itu namanya syarat. Gitu. Berarti man di sini man syartiyah. Gitu. Mana jawabnya kufina. Jawab itu biasanya diartiin oleh niscaya, maka. Barang siapa yang ini niscaya akan ini. Nah, itu niscaya namanya jawab. Di sini jawabnya kalimat kufina. Ini kufina, maka dikafani. Jadi waman mata balik lagi ya bab jenazah ini. Barang siapa yang mati di dalam memerangi orang-orang kafir, maka sunnah dikafani memakai baju perangnya. Namanya ini mati syahid, namanya ini. Kalau mau tahu man mata fi qital kufar bisa babi, ini namanya orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu orang yang meninggal mati gugur ketika memerangi orang-orang kafir. Perang lagi berlangsung, mati misalkan ketembak atau apapun yang terjadi, mati pokoknya. Ketika sedang perang itu matinya mati syahid tuh. Nah, itu gimana mati syahid gitu? Gimana merawat jenazahnya gimana? Di sini disebutkan bahwa kufina fi siyabihi, sunnah dikafani memakai baju yang sedang dipakai. Misalkan perangnya lagi perang habis pulang ngaji langsung perang, misalkan perangnya kebetulan lagi pakai ini, lagi begini, lagi pakai baju ini, terus mati lagi perang ketembak. Nah, itu namanya Anda man mata fi qital kufar. Anda mati dalam ketika memerangi orang-orang kafir. Gimana ngurusnya? Berarti mayit itu sunnah dikafani pakai baju. Oh, lagi pakai baju koko sama sarung wadimor. Ya udah, dikuburinnya begitu. Dikafaninnya pakai baju itu, yang baju yang berceceran darah. Dikafani itu. Itu kalau orang yang mati syahid. Ya, mati syahid itu begitu caranya. Dikafaninnya pakai yang lagi dia pakai. Gitu. Yang lagi dia pakai. Aduh, ini gimana? Lagi kebetulan baru malam pertama, lagi tidur, lagi pakai kolor doang. Tiba-tiba malam Belanda datang. Kebetulan banget Belanda datang lagi malam pertama kita nih. Kebetulan tidurnya lagi pakai celana dalam. Wah, langsung datang nih, ngejajah perang. Keluar rumah ambil pistol. Pakai tangkip doang, pakai celana doang. Ambil pistol langsung keluar rumah kan. Oh, nggak inget apa-apaan kan? Tembak, ketembak, matinya pakai kolor. Kalau gitu gimana nih pakai kolor doang matinya? Kuburin nih masih begini doang pakai kolor doang. Kalau begitu, kalau kekurangan seperti itu, fa illam takfihi zida alaiha, tuh lihat. Maka apabila tidak cukup bajunya, kayak tadi pakai kolor doang kebetulan dia perangnya, zida alaiha, tambahin pakai kafan, pakai kain kafan lagi tambahin. Nah, itu gimana cara dalam yang lagi pakai perang tadi? Tetap pakaiin, jangan dilepas, tetap jangan dilepas. Pakaiin, jangan dilepas. Nah, kalau yang lagi kita bicarain ini namanya syahidnya syahid dunia. Syahid dunia, dia mati dalam syahid dunia itu seperti kayak gini. Mati dalam keadaan perang, itu syahid dunia ya. Nah, yang biasa kita tahu orang yang mati, misalkan wanita yang mati ketika melahirkan, atau orang yang mati tenggelam.
Nah itu syahid juga, bener. Tapi syahidnya namanya itu syahid akhirat. Namanya syahid akhirat. Banyak karakter-karakter yang statusnya menjadi dia mati dalam keadaan syahid. Kalau syahid akhirat banyak tipe-tipenya. Tapi kalau syahid dunia ini memerangi orang kafir. Ini yang dikafani dengan baju-baju perang. Tapi kalau matinya syahidnya syahid akhirat seperti apa? Tenggelam matinya, kayak kemarin tuh ada yang pesawat jatuh Surijaya, terus ada yang meninggal kemarin, tenggelam meninggal. Nah itu syahid juga, tapi namanya syahid akhirat. Karena dia syahid akhirat berarti hukuman dunia berlaku. Maksudnya apa? Berarti harus dikafani, harus dibersihin, misalkan darahnya harus dibersihin, terus disolatin, dimandiin. Kalau yang mati syahid karena perang nggak boleh dimandiin. Tuh lihat, wala yugsalu, nggak boleh dimandiin. Orang yang mati syahid dunia, orang yang mati syahid dunia apa? Orang yang mati karena perang itu. Tapi awas ya, yang mati syahid karena perang itu bukan berarti kayak kemarin tuh bom Bali, bukan. Itu mah yang Islam kena ya, yang Kristen kena, Islam kena. Ini mah Palestina kalau mau memerangi orang kafir di sono, Israel ya. Nah di sono tuh perangnya harus ada medan perangnya. Ini jangan pasar ngebom, di sini ngebom, harus ada medan perang gitu. Bom bunuh diri, nah itu bukan syahid, bom bunuh diri ya, bukan. Ini mati syahid memerangi orang-orang kafir, harus ada medan perangnya. Mana medan perangnya? Nggak ada di sini, ya kan? Nggak ada medan perangnya, nggak ada situasi perang, gitu. Kalau misalkan di pondok tiba-tiba walaupun keadaan lagi mandi, tiba-tiba itu termasuk mati syahid, termasuk mati syahid. Salah satu yang dimasuki status syahid itu orang yang sedang menuntut ilmu. Jangankan yang di pesantren lah, ini kita kan rutin tiap minggu. Nah di tengah-tengah hari Senin, Selasa, Rabu mati. Nah insya Allah gitu, matinya syahid. Ya insya Allah ini menuntut ilmu, kita ada niat, ntar ada jadwal ngaji lagi. Ibaratnya kan kita mati dalam keadaan takwa, ntar mau ngaji lagi. Ya, seenggak-enggaknya walaupun gak kepikiran, tapi ada di pikiran kita jadwal, ntar ada ngaji lagi. Insya Allah kita mati dalam keadaan, misalkan mati ya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu mati, insya Allah mati syahid. Emang bener ada. Nih mati syahid yang pahalanya seperti perang ya, yang disebut syahid akhirat, tapi bukan syahid dunia kayak perang, bukan. Syahid akhirat itu ada 70 tipe, 70 sebab. Orang yang mati syahid salah satunya yang tenggelam, terus wanita yang sedang melahirkan, kan wanita yang sedang melahirkan kan taruhannya nyawa. Nah ketika dia mati ketika melahirkan itu mati syahid. Maksudnya syahid akhirat, tapi bukan syahid karena bukan syahid dunia. Berarti misal ke ibu-ibu itu waktu melahir meninggal, berarti dia tetap wajib dimandiin, wajib disolati, karena syahidnya syahid apa? Akhirat. Jadi yang nggak berlaku, nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin, itu syahid, orang yang matinya syahid karena syahidnya syahid dunia nggak berlaku, hukum dunia nggak berlaku. Kita nih kalau mati diapain? Mandiin, wajib, solatin, kafanin, kuburi, itu wajib kita. Tapi kalau orang yang mati syahid dunia, mati syahid dunia apa? Orang yang mati dalam memerangi orang Islam, mati ketika perang, gitu dah. Itu syahidnya syahid dunia. Itu syahid dunia nggak berlaku tuh bagi mereka, orang-orang yang memerangi orang kafir. Nggak berlaku, nggak boleh diapain, nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin, cuman dikafanin. Kafaninnya juga apa? Ya udah pakai baju yang sedang dipakai, yang lagi di berceceran darah, itu bagus, gitu, bagus, dikafanin.